Masalah hukum dan HAM di kita tidaklah menggembirakan, tidak membanggakan. Hal-hal lain yang dilakukan Pak Jokowi kita bangga. Karena belum pernah terjadi dalam sejarah Republik ini, bahkan dalam sejarah dunia, ada seorang presiden yang anaknya ikut mencalonkan diri dalam kontestasi presiden. Di mana ada itu? Hah? Pada saat berkuasa? Hah? Berapa tahun yang lalu telah meninggal? Gimana Pak Mbak Puan mengatakan akan mencalonkan Gibran? Coba tolong dong, nggak kasih saya linknya dong. Iya, jelas lah bahwa Bung Gibran masuk radar, iyalah. Iya makanya. Oh kan iya, tapi jangan dipelintir gitu, Bung. Nggak pernah, Bung, tidak pernah. PD Perjuangan tidak sereceh itu. Dua-dua calonnya presiden, wakil presiden PD Perjuangan. Iya. Kita percaya negara gotong royong, Pak. Jadi tidak mungkin Mbak Puan keluarkan statement kalau Gibran lolos MK akan mencalonkan dia. Iya, itu tidak jadi mungkin. maksudnya gini lah. Satu-satunya persoalan di sini adalah bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang kewarasan publik dalam pengelolaan kekuasaan akhirnya harus dibegal begitu, Pak. Kalau itu bukan Gibran dengan cara yang seperti itu, tidak akan ada pernah persoalan. Kita biasa menang kalah, kita sudah alami, Pak. Jadi jangan dibuat narasi seolah-olah karena Gibran. Enggak. Kalau tidak ada persoalan Mahkamah putusan perkara nomor 90, siapapun wakilnya tidak masalah. Ya boleh lah, tutup juga boleh. Tapi ini sekarang zaman sosial media. Apanya yang ditutup? Semua ada di situ. Apanya yang ditutup? Gibran itu salah satu calon dari wakilnya Ganjar. Tidak, bahwa dia masuk radar sama AHY. Ya, dibedakan dong. Namanya Anda kan bisa tahu. Kan nggak ada istilah begal-begal kan waktu itu kan. Loh. Dia masuk dalam radar kok. Ya, kan ketahuan juga. Ini orang kan juga dicalonkan oleh PDIP. Kalau dalam radar, Bu Risma masuk dalam radar, Hendy masuk dalam radar. Oh banyak masuk dalam radar. Yang masuk radar kan memenuhi syarat. Iya kan? Jadi nggak ada begal-begal. Udahlah, kita tahu lah bos. Ini masalahnya Pak Jokowi. Bukan. Apa yang Anda tahu kasih tahu dong. Apa yang Anda tahu kasih tahu aja. Saya terbuka. Iya. Jadi jangan pernah berhalusinasi yang saya bilang tadi, bahwa PDI Perjuangan punya sedikit pun memikirkan mencalonkan Gibran menjadi wakilnya Ganjar. Jadi kalau jangankan presiden, gubernur, wali kota, bupati tidak pernah kita setir, tidak pernah kita campuri. Partai punya mekanisme berhubungan dengan eksekutif yang menduduki jabatan publik, namanya sinergi 3 pilar. Ada pilar kepartaian, ada pilar eksekutif, ada legislatif. Kita punya musrembang sendiri. Itulah cara kita berdialog. Ya, karena yang namanya putra mahkota itu hanya ada dalam konsep negara monarki. Ini kata tanda kutip. Ya, walaupun dalam tanda kurung. Saya kira kita jangan sesat dari awal gitu. Karena kita bukan negara monarki. Ya. Dan proses pencalonan Ganjar sama seperti proses pencalonan Jokowi, saya kira dimulai dengan apa? Dimulai dengan publik terlibat, melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang potensial, bahwa partai adalah yang terakhir mengambil keputusan, karena partai harus mendengar, meresapi, ya, merenungi, mendalami segala macam. Jadi memang dalam dua kejadian itu bukan partai yang pertama. Disitulah saya kira justru demokrasi itu berjalan. Ketika justru yang mengusulkan Pak Jokowi pertama pindah dari Solo bukan PDI Perjuangan, itu bukti demokrasi berjalan. Dan orang melihat PDI Perjuangan sebagai gudangnya pemimpin, sama seperti sekarang. Jadi ini bukan soal siapa yang duluan, tetapi bagaimana PDI Perjuangan memang terbukti melahirkan pemimpin-pemimpin yang teruji. Kami bagian dari pemerintah, bukan penguasa ya, karena kita bukan negara parlemen. PDI Perjuangan bukan partai penguasa. Kita tidak punya kekuasaan. Kekuasaan kita ada di eksekutif, di legislatif. Di eksekutif, kekuasaan PDI Perjuangan ada pada menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden. Supaya clear cara berpikirnya. Ini yang sering orang memainkan ilmu gitu ya, ilmu atau narasi gitu ya, bahwa seolah-olah presiden disetir oleh PDI Perjuangan. Tidak pernah satu kali pun. Jangankan presiden, gubernur, wali kota, bupati tidak pernah kita setir, tidak pernah kita campuri. Partai punya mekanisme berhubungan dengan eksekutif yang menduduki jabatan publik, namanya sinergi 3 pilar.
Ada pilar kepartaian, ada pilar eksekutif, ada legislatif. Kita punya musrembang sendiri. Itulah cara kita berdialog. Apakah PD Perjuangan pernah ngatur-ngatur Pak Jokowi? Gak pernah. Meminta, yes. Merekomendasikan, yes. Keputusan akhir di presiden. Ini negara presidensial. Dan Ibu Mega sangat kuat memegang itu. Jadi kalau ada orang bilang, ya berarti kan PD. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Tentunya Deddy Sitorus ini adalah kader dari PD Perjuangan yang dimana mereka saat ini sedang menjadi agen of control untuk kepemimpinan seorang presiden, dan tentunya jubir-jubir presiden juga hadir dalam satu debat ini untuk mempertahankan marwah dari presiden mereka. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus ini itu dengan keras dan tegas, sehingga ia berbicara sesuai dengan data, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kita tahu bahwa saat ini Deddy Sitorus sangat luar biasa. Ya, bagaimana ia ada langsung skatma seorang pendukung Jokowi, pendukung Prabowo, karena bagi dia, ya kalau salah begitu, nggak usah dibela-bela orang yang salah. Jangan sembunyikan dosa-dosa orang yang salah. Di mata dia tidak bagus hal-hal seperti itu. Karena dia dari kecil juga sehingga dewasa masuk partai dididik dengan kejujuran. Itu yang paling penting. Nah, orang yang tadinya sangat membela rakyat begitu jadi pejabat bisa berubah 100% menjadi mencekik rakyat. Pelajaran bagi kita agar tidak terus ditipu oleh orang bermuka dua. Tentunya kita tahu siapa orang-orang seperti itu. Ya. Sedih. Rakyat terus berkepanjangan 10 tahun diobok-obok, korupsi ratusan triliun cuman dihukum 6 tahun. Maling rampok bayi rakyat kecil, hukumannya puluhan tahun, bahkan hukum mati. Ya Rob, pejabat rakus jadi mayoritas, sepertinya kemana bangsa ini akan dibawa ya. Kenapa? Karena masyarakat khawatir akan masa depan bangsa ini. Mereka takut bangsa ini hancur di tangannya pejabat-pejabat, penguasa-penguasa yang tidak adil, yang dimana hukum-hukum itu ataupun konsekuensi itu berlaku bagi mereka yang memang kehidupannya di bawah rata-rata. Nah, mereka memperlakukan konsekuensi kalau di situ. Ya, hati-hati orang punya iman dan menjalankan kewajiban dan bisa melakukan menjadi lebih baik untuk rakyat bangsa Indonesia dan umat yang membutuhkan. Itu dia. Ya, sampaikan lagi di sini bahwa katanya demokrasi harusnya setiap orang yang mempunyai hak pilih mempunyai juga hak untuk dipilih dong. Hanya satu kata, ganti fufu fafa. Ini fufu fafa yang fufu fafa. Jadi di sini sebenarnya yang kita tahu fufu fafa ini diberikan sebuah persepsi bahwa ini akun miliknya si Gibran, anaknya si Mukidi. Jadi kita belum tahu pastinya lah ya, ini benar ataupun tidak ya. Tapi yang kita perlu ketahui bahwa Gibran belum klarifikasi juga kalau ini akun dia atau bukan begitu. Karena memang dia terancam dicopot dari jabatan kalau benar ini akunnya. Nah, pada kesempatan kali ini kenapa ya banyak sekarang manusia yang tidak komit dengan ucapannya, apalagi di hari tua? Apa nggak ada rasa takut sama Tuhan?
Padahal hidup ini hanya permainan belaka. Mudah-mudahan manusia yang sadar segera kembali ke jalan yang lurus supaya tidak ada lagi ambisi-ambisi itulah. Fahri Hamzah. Oke, Fahri Hamzah ini pendukung Jokowi ya. 180 derajat dulu pengkritik Jokowi, sekarang pembela Jokowi setelah masuk dalam kekuasaan. Semua ujungnya ingin menjadi bagian dari kekuasaan. Ya, mungkin dia mau dapat ujung-ujungnya lah, gak apa-apa lah, silakan aja. Fahri Hamzah ini dulu maki-maki, jelekin, hujat, nyalain Raja Jawa Solo. Nah sekarang muji-muji, bela-bela. Ya kita nggak tahu itu karena kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Dikala ya terima saja Dedi, masyarakat nggak sedungu yang kamu kira, mau bikin mules. Itu pastinya pendukung-pendukung Jokowi, pendukung-pendukung presiden. Teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.